Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PPATK. Jumpa lagi kita di Jumatan Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga dan sudah hadir teman kita Sobat PPATK, Mbak Puri Widya. Beliau koordinator kelompok kebijakan dan pelayanan publik PPATK. Selamat pagi Mbak Puri, apa kabar? Selamat pagi Bang View. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat selalu kita ya. Begitu juga Sobat PPATK. Ya, semoga Sobat PPATK semua sehat-sehat selalu. Amin. Salam kenal. Nah, ini Mbak Puri ini banyak menerima pengaduan masyarakat ya, ataupun juga perminta informasi dan lain-lain. Sebenarnya apa saja layanan yang diberikan oleh PPATK terhadap masyarakat? Nah, sudah hadir Mbak Puri yang banyak mengetahui karena beliau langsung yang mengelola dan juga menerima ya laporan, pengaduan dan lain-lain dari masyarakat. Mbak Puri mungkin bisa ceritakan ya apa saja layanan masyarakat yang diberikan oleh PPATK? Kalau saat ini yang secara umum ya untuk kepada masyarakat itu lebih ke layanan bantuan. Lalu ada juga ini Pak Nasir perpustakaan ya. Itu mungkin bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum gitu. Nah, mereka datang atau bisa online? Apanya? Kalau perpustakaan saat ini e-paper atau saat ini masih datang langsung atau e-paper. Untuk layanan bantuan itu biasanya sih terkait pelaporan atau hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan PPATK gitu, dan tulis PPATK, tapi bahkan di dalamnya juga suka ada pengaduan Pak, gitu. Nah mungkin itu kalau untuk kepada masyarakat luas yang paling sering ya dua hal itu ya Pak, layanan bantuan dan layanan perpustakaan gitu. Layanan bantuan itu berupa apa aja, misalnya call center ada atau bisa mereka mengakses lewat website, lewat WA atau apa saja tuh? Call center ada Pak, bisa dihubungi di 195 atau bisa menghubungi juga ke WhatsApp resmi PPATK gitu kan, nanti nomornya kami sampaikan. Mereka biasanya lebih sering kalau saat ini melalui WA ya Pak ya, gitu, karena mungkin ya kemudahan teknologi lewat WA lebih simple dan efisien juga. Terus untuk layanan bantuan sendiri saat ini sedang dikembangkan juga sih Pak aplikasinya untuk yang web based biar lebih menjangkau masyarakat luas itu jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan seperti itu. Ini layanan bantuan, pengaduan berbeda lagi Pak. Nah itu gimana kalau pengaduan? Kalau pengaduan sebetulnya kalau untuk pengaduan nih Bang View, di PPATK sendiri ini kurang lebih ada 3 jenis pengaduan yang dikelola di PPATK. 2 diantaranya itu dikelola di Pusat Pemberdayaan Kemitraan APU PPT. Kebetulan saat ini kalau untuk lebih spesifiknya lagi, 2 hal yang kami kelola itu adalah ini Pak, layanan pengaduan penerimaan informasi atau laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan TPPU atau tindak pidana lain terkait TPPU. TPPU itu tindak pidana pencucian uang ya? Ya betul, tindak pidana pencucian uang seperti itu. Dan yang kedua itu adalah ini Pak, pengaduan terkait pelayanan publik. Nah salah satunya yang mungkin untuk masyarakat luas diketahui dan juga ini bermanfaat bagi pihak pelapor, terus Apgakum atau stakeholders PPATK adalah adanya keberadaan Pusdiklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau Pusdiklat APU PPT Pak. Nah itu juga salah satu bentuk layanan publik di PPATK kan. Jadi untuk lapor.go.id ini melaporkan terkait apabila ada ketidakpuasan dalam pelayanan yang diberikan oleh PPATK gitu terkait pelayanan publik. Oh jadi ada 2 ya? Ya. Masyarakat bisa mengadukan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan juga bisa mengadukan terkait dengan pelayanan
publik yang pelayanan diberikan publik oleh yang diberikan oleh PPATK gitu. Nah, kalau misalnya publik, ini kan menilai ya, pimpinan atau pegawai PPATK itu melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya, itu kemana dia? Oh gini, nah kalau itu ada satu lagi yang namanya whistleblowing, itu dikelola oleh inspektorat. Jadi kalau untuk whistleblowing ini ya Bang View, pengelolanya itu inspektorat dan ada sistemnya tersendiri. Namun bisa juga dilaporkan melalui kanal tadi Pak, lapor.go.id gitu. Nah, sekarang untuk pengaduan masyarakat terkait dengan tindak pidana pencucian uang, sejauh ini sudah berapa banyak dan apa aja tuh kira-kira yang disampaikan? Sejak ditangani Bermitra, kan kita mulai ortaker ya Pak ya di bulan Mei 2022. Total organisasi itu ya reog yang baru ya, namun organisasi baru PPATK. Yang kami rangkum keseluruhan itu tahun 2022 itu sebanyak 277 laporan Bang View. Banyak ya, karena tahun sebelumnya itu cuma 123 laporan untuk laporan dari masyarakat ini. Jadi peningkatannya lebih dari 100% itu kurang lebih. Istilahnya. Apa saja kira-kira yang disampaikan oleh masyarakat itu? Sebagian besar sih terkait ini Pak, tindak pidana korupsi atau ini, dan yang kedua adalah terkait penipuan atau tindak pidana lain, gitu, bisa lingkungan hidup gitu kan. Terus tindak pidana penipuan sih Pak yang paling banyak atau perjudian ya, cyber. Ya, jadi Sobat PPATK bisa menyampaikan laporan ya kepada PPATK terkait dengan apa yang dilihat ya atas indikasi tindak pidana pencucian uang. Nah, kalau misalnya tadi masyarakat sudah menyampaikan laporan kepada PPATK, pengelolaannya di PPATK yang Mbak Puri lakukan apa itu? Gini, jadi masyarakat itu dapat menyampaikan laporan yang ditujukan kepada Kepala PPATK ya Sobat View. Nah, nanti laporan tersebut bisa disampaikan melalui beberapa kanal, dan laporan tersebut nanti istilahnya akan diverifikasi. Tentunya nanti dari Pak Kepala ya Pak ya, dari Pak Kepala itu akan istilahnya mendispol ke Bermitra untuk melakukan verifikasi atas seluruh laporan seperti itu. Jadi ada melakukan penyaringan, artinya ini pengaduan diteruskan kepada pihak mana lagi, jadi seperti gini, itu. Mekanismenya kan seluruh laporan diterima di istilahnya ditujukan kepada Kepala PPATK, lalu nanti akan dilakukan verifikasi dulu Pak atas laporan yang masuk tersebut. Nah, dari laporan yang sudah kami verifikasi, nanti diberikan rekomendasi Pak atau tindak lanjutnya bagaimana. Nah, istilahnya tindak lanjutnya ini dapat disampaikan kepada Direktorat Analisis dan Pemeriksaan. Itu kalau untuk yang terkait korupsi kami kami teruskan kepada Direktorat Analisis dan Pemeriksaan 1. Kalau misalkan terkait tindak pidana lainnya yang ya tindak pidana lain terkait TPPU, kita sampaikan kepada Direktorat Analisis dan Pemeriksaan 2. Atau kalau memang yang ada hubungannya dengan inquiry, itu kami sampaikan kepada Direktorat dan Analisis Pemeriksaan 3. Namun ada juga yang masuk itu berupa yang harus dimintakan pendapat hukum gitu. Nah, kalau misalkan masih ragu-ragu, kami teruskan kepada Direktorat Hukum dan Regulasi untuk dimintakan pendapat. Seperti itu, Pak. Nah, Sobat PPATK, ini pengaduan dari masyarakat ini banyak sekali menstipulasi kasus yang ditangani oleh PPATK dan kemudian diteruskan kepada penyidik ya. Dalam hal ini bisa KPK, Jaksa Agung, polisi, BNN, pajak ataupun bea cukai. Jadi jangan ragu nih Sobat PPATK kalau melaporkan. Tapi Mbak Puri bagaimana nih tentang kerahasiaan identitas pihak pelapor? Nah, laporan atau informasi yang kami terima dari masyarakat ini
bersifat rahasia. Tentu kami berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dari laporan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, gitu Pak. Nanti kena tipping off ya Pak kalau kita membocorkan ya. rahasia. Jadi aman lah ya. Aman. Dan ada sanksi pidana. Ada sanksi pidana. Jadi buat PPATK ya kalau misalkan. Tidak hanya buat PPATK dan terutama buat pegawai yang bersangkutan itu juga bisa terkena sanksi gitu. Dan sanksinya itu sanksi berat karena kan kayak melanggar sumpah jabatan juga Pak. Kita kan harus merahasiakan apa yang menjadi rahasia jabatan kita, seperti itu. Termasuk dalam hal ini laporan masyarakat. Treatmentnya kurang lebih seperti laporan transaksi keuangan mencurigakan juga Pak. Gitu. Jadi jangan ragu ya, Sobat PPATK untuk menyampaikan laporan pengaduan masyarakat dan lain-lain ya. Ya betul. Walaupun untuk pengaduan masyarakat yang datang langsung tatap muka, kami berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Jadi kami memang ada ruangan khusus juga Pak untuk menerima pengaduan masyarakat ini. Yang datang secara langsung. Yang datang secara langsung, karena kan ada kalanya bagaimana ya untuk menyampaikan secara tertulis mereka kesulitan atau lebih nyamannya datang langsung tatap muka dengan membawa dokumen yang diperlukan, seperti itu. Nah, ada nggak itu data terkait dengan dari pengaduan masyarakat tadi berapa yang ditindaklanjuti gitu? Ditindaklanjutinya kalau kami sih hanya saat ini datanya sampai menyampaikan tindak lanjutnya itu menyampaikan kepada unit kerja terkait, dalam hal ini Direktorat Analisis dan Pemeriksaan atau direktorat terkait lainnya Pak ya. Namun kalau untuk tindak lanjut bagaimana hasil analisisnya itu kami tidak memiliki datanya. Nah kalau misalkan masyarakat yang menyampaikan pengaduan ya atau laporan segala macam itu, boleh nggak dia meminta sejauh mana perkembangan dari laporan yang dia sampaikan? Nah kalau masyarakat yang sudah melapor karena tadi treatmentnya itu dirahasiakan, PPATK memang dapat menerima informasi dari masyarakat, tetapi PPATK dalam hal ini juga tidak dapat memberikan feedback mengenai sudah sejauh mana tindak lanjutnya. Kami hanya dapat menginformasikan bahwa laporannya sudah diproses, sudah diterima oleh kami. Iya. Gitu. Seperti apa hasilnya tentu nggak boleh ya, karena seperti apa hasilnya tidak boleh karena itu nanti menyangkut kedalaman analisis ke depannya hasil dan kerja PPATK. Ya, hasil kerja PPATK itu saja. Jadi sobat PPATK ya, PPATK itu kan generic name-nya itu Financial Intelligence Unit. Intelijen di bidang keuangan, di mana hasil analisis, hasil pemeriksa yang merupakan produk PPATK itu harus dirahasiakan karena dia sifatnya rahasia untuk membantu proses penegakan hukum. Bahkan hasil analisis, hasil pemeriksaan tadi itu di pengadilan pun tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti ya. Ya betul Bang View. Jadi itulah kalau sobat PPATK menyampaikan laporan, PPATK tidak dapat memberikan feedback ataupun hasil dari pekerjaan yang dilakukan atas laporan yang diberikan, seperti itu. Oke Mbak Puri, ini teman-teman ini juga penting ya mendapatkan informasi ataupun apa saja yang sarana yang diberikan tadi sudah dibilang ada WA segala macam itu. Betul. Nah itu yang mungkin ada lagi yang belum tersampaikan, apa saja fasilitas yang diberikan untuk memudahkan masyarakat baik meminta informasi, menyampaikan laporan. Kami ada layanan telepon dan e-messages, layanan bantuan PPATK atau kita singkat teman PPATK. Jadi apabila memerlukan informasi terkait PPATK atau misalkan ingin bertanya mengenai ya TPPU, TPPT gitu secara
ya secara umum gitu itu dapat menghubungi teman PPATK. Itu bisa melalui telepon hotline 195 atau juga bisa menghubungi via WhatsApp resmi PPATK, Bang View. Nomornya di 0821 1212 0195. Itu WhatsApp resmi PPATK. Boleh diulangi biar? Ya, 0821 1212 0195. Itu WhatsApp resmi PPATK. Dan yang terakhir itu bisa juga melalui email ke call195@ppatk.go.id. Call-nya ya call seperti telepon, call CALL 195@ppatk.go.id. Itu gratis itu ya? Tentunya kalau WA dikenakan tarif sesuai biaya operator seperti itu. Kalau untuk WhatsApp. Oke, Sobat PPATK, saya kira cukup lengkap ya apa yang Mbak Puri sampaikan. Mungkin ada lagi. Ada lagi, Bang View. Itu kira-kira? baru teman PPATK kalau memerlukan layanan bantuan. Biasanya ya informasinya sih kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan gitu atau acara PPATK biasanya telepon ke teman PPATK. Atau ada lagi ini terkait pengaduan sendiri, Bang View, itu bisa menghubungi kami wbs.ppatk.go.id itu untuk pengaduan masyarakat terkait TPPU atau tindak pidana lain terkait TPPU. Bisa juga melalui email dumas.tppu@ppatk.go.id. Itu dua kanal tersebut bisa digunakan. Atau bisa mengirimkan surat kepada PPATK, tentunya ke alamat kantor PPATK di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 35, Jakarta 10120. Dan juga ini Bang View bisa tatap muka langsung dan bertemu dengan petugas layanan pengaduan masyarakat terkait TPPU, TPPT ini atau petugas Dumas TPPU. Kami siap melayani Bapak Ibu yang ingin menyampaikan laporan atau informasi dari masyarakat terkait Dumas TPPU tadi. Seperti itu. Biasanya masyarakat itu bertanya atau mengadukan tentang apa saja ya. Yang kedua, mungkin Mbak Puri bisa jelaskan bagaimana kalau misalnya kan sekarang banyak sekali ya orang-orang melakukan penipuan, bisa mengatasnamakan PPATK segala macam. Ini seberapa banyak itu pertanyaan yang seperti itu dan apa yang dilakukan biasanya? Kecenderungannya meningkat ya Pak ya, penipuan terutama yang mengatasnamakan PPATK ini. Ada juga mencatut nama pegawai PPATK. Namun trennya di tahun ini tuh semakin meningkat, tapi PPATK sendiri itu tidak pernah meminta imbalan atas layanan yang diberikan. Dan yang kedua itu kami juga ini Bang View, kami tidak pernah, PPATK itu tidak pernah menerbitkan dokumen atau sertifikat atau dokumen legalitas apapun kepada masyarakat untuk keabsahan suatu transaksi seperti itu. Karena banyak laporan kepada kami Bang View, mereka itu dapat WA gitu kan, dapat WA dari pihak yang mengatasnamakan PPATK untuk mengirimkan sejumlah uang agar proses penerbitan sertifikat untuk mempercepat proses transfer dana dari luar negeri itu bisa lolos screening, verifikasi. Jadi istilahnya untuk clearance transaksi itu tidak ada gitu. PPATK tidak menerbitkan sertifikat semacam itu. Nah, agar masyarakat juga waspada ya Bang View untuk hal ini ya. Sobat PPATK apabila ragu-ragu bisa juga melaporkan hal tersebut melalui kanal yang tadi kami sebutkan, atau juga sebetulnya kalau untuk laporan sendiri ya Bang View untuk terkait penipuan seperti itu bisa lapor ke bank yang memang namanya dicatut juga Bang View, biar itu juga jadi perhatian gitu dengan bank terkait seperti itu. Oke, Sobat PPATK,
pencerahan yang diberikan oleh Mbak Puri tadi cukup informatif ya, dan mudah kita cerna Sobat PPATK. Dan perlu kita ingat juga Sobat PPATK, hati-hati, waspada atas penipuan yang mengatasnamakan PPATK, termasuk juga pejabat ataupun pegawai PPATK. Jumpa lagi kita di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?